mahasiswa PPG dalam jabatan kader 2 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, semangat ya. Ya, ini suasananya mendung ya, hujan juga ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mas Fauzan untuk memimpin doa. Saya cek dulu ya kehadirannya. Ahmad Fauzan, Askina, Dewi Masito. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum Archimedes ya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama, nanti melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari hukum Archimedes dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum sederhana, peserta didik dapat menganalisis gaya angkat yang dialami benda ketika dicelupkan ke dalam fluida dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum sederhana, nanti peserta didik dapat memformulasikan gaya angkat yang dialami benda ketika dicelupkan ke dalam fluida ya. Nah, sebelum kita mulai, kita ingat dulu pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang hukum Pascal ya, tentang hukum Pascal. Kemarin hukum Pascal bunyinya ya, ketika apa? Ketika fluida di dalam ruang tertutup itu diberi tekanan, maka tekanan tersebut diteruskan ke segala arah ya. Kalau dirumuskan gimana? Tekanan di pipa yang sebelah kiri sama dengan tekanan di pipa sebelah kanan ya. Nah, terus kita ingat lagi tentang massa. Kalian ingat massa itu apa? Massa itu merupakan besaran pokok ya. Satuannya ingat nggak massa satuannya? Nah, massa itu satuannya kilo. Yang Newton itu apa? Gaya ya. Nah, sekarang ingat lagi tentang gaya berat. Rumusnya apa gaya berat? W sama dengan M kali G, atau perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi ya. Ketika kita membahas hukum Archimedes, nanti kita membagi menjadi dua bagian. Yang pertama nanti tentang bunyi hukum Archimedes tersendiri dan persamaan hukum Archimedes. Ini di pertemuan pertama ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang fenomena terapung, melayang dan tenggelam ya. Itu. Sekarang kita lihat, ini ada sebuah video. Nah, tadi ada video tentang mengangkat beras 15 kilo. Kalau kalian mengangkat 15 kilo itu berat apa ringan? Berat ya. Nah, setelah kalian saksikan tadi ya, ketika berasnya itu diangkat di air, coba kalian beri tanggapan atau pertanyaan coba. Tadi kalian lihat ketika diangkat di dalam air berat apa ringan? Nah, kelihatan ringan ya. Padahal kalau di darat atau bukan di air itu rasanya berat. Betul nggak? Betul.
Nah, di sini ada masalah. Nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Kenapa ketika mengangkat beras di dalam zat cair itu terlihat lebih ringan? Nah, apa faktor yang menyebabkannya? Ya, nanti kita akan mencari faktor penyebabnya. Nah, kita nanti akan melakukan percobaan sederhana. Sebelumnya ini sudah berkumpul sesuai kelompok ya? Ya. Nah, nanti saya akan bagi dulu ini lembar kerjanya ke masing-masing kelompok. Ini ada 4 ya, setiap kelompok ya. Saya bagi dulu ya. Nah, silahkan perwakilan 2 anak masing-masing kelompok untuk mengambil alat dan bahannya dulu. Dibaca alat bahannya yang dibutuhkan itu apa. Silakan perwakilan 2 kelompok untuk mengambil alat dan bahan. Ini masih gram ya, berarti kamu harus berubah ke kilo. Nah, gram ke kilo dibagi berapa? 1000. Dibagi 1000. Berarti ya. jadinya Berarti kan nanti itu saja gini biar nggak bingung. Nah, seperti itu. M. Kan ini itu kan Pak. Sebenarnya kan kilogram pas gram. Kan 0,13. Tapi kan berarti ini 0,11 dikali 10. 1,1. Itu apa? Lihat kosong. Nauro. Ya, sudah selesai waktunya. Sekarang kita waktunya untuk berdiskusi bersama-sama. Nanti maju untuk mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari percobaannya. Data pengamatan praktikum 1. Percobaan 1, berat benda di udara 1,3 Newton, massa semua benda di dalam fluida 110 gram, berat benda di fluida 1,1 Newton, daya apung 0,2 Newton, massa fluida yang tumpah 18,7 gram, berat fluida yang tumpah 0,187 Newton. Mencoba 2, berat benda di udara 1,3 Newton, massa semu benda di dalam fluida 110 gram, berat benda di fluida 1,1 Newton, gaya apung 0,2 Newton, massa fluida yang tumpah 19,9 gram, berat benda di fluida 1,1 Newton, gaya apung 0,2 Newton, massa fluida yang tumpah 24,2 gram, berat fluida yang tumpah 0,242 Newton. Mencoba 4, berat benda di udara 1,3 Newton, massa semu benda di dalam fluida 110 gram, berat benda di fluida 1,1 Newton, gaya apung 0,2 Newton, massa fluida yang tumpah 18,7 gram, dan fluida yang tumpah 0,127 Newton. Pengamatan praktikum 2. Mencoba 1, berat benda di udara 1,3 Newton, massa semu benda dalam fluida 120 gram, berat benda di fluida 1,2 Newton, gaya apung 0,1 Newton, massa fluida yang tumpah 12,1 gram, berat fluida yang tumpah 0,121 Newton. Mencoba 2, 1,3 Newton, massa semu benda di dalam fluida 120 gram, berat benda di fluida 1,2 Newton.
Tadi dari kelompok 1 ya, hasilnya yang pertanyaan yang pertama dari hasil kelompok 3 tadi sama ya. Nah, apakah ada yang berbeda? Tadi saya sekilas ada yang berbeda di kelompok 2, bagaimana hasilnya? Kelompok 2, coba hasilnya berbeda atau sama? Ada yang berbeda ya. Kenapa itu berbeda? Mungkin ada kesalahan dalam penelitian kemudian dalam membaca. Kurang teliti ya tadi ya membacanya ya, sehingga berbeda. Hukum dari Archimedes, ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan mengalami yang namanya gaya angkat yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ya. Tadi ada zat cair yang tumpah ya kalau yang tadi ya. Nah, bisa dilihat di sini ada penampung air, ada massa bendanya 5 kilo ketika ditimbang di udara. Ketika ditimbangnya di dalam air jadi berapa itu kelihatan? 3 kilo ya. Tadinya 5 kilo jadi 3 kilo. Dari percobaan ini kita dapat tuliskan, jadi besarnya gaya apung itu FA disimbolkan ya, gaya angkat atau gaya apung itu sama dengan berat benda di udara WU dikurangi berat benda ketika di dalam fluida ya. Atau dengan kata lain, gaya angkat sama dengan berat fluida yang tumpah. FA itu sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda di dalam fluida. Ini ya, FA sama dengan rho fluida dikali G dikali V ya, dari benda di dalam fluida. Nah, ketika bendanya dicelupkan semua, maka akan terjadi yang namanya gaya apung maksimal ya. Gaya apung maksimum itu sama dengan rho fluida dikali G dikali volume bendanya ya. Nah, dari percobaan yang kita lakukan tadi, gaya angkat benda ketika dicelupkan seluruhnya dengan sebagian bagaimana? Lebih besar mana? Seluruhnya. Terus tadi bunyi hukum Archimedes gimana? Ketika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka fluida akan mengalami gaya angkat ke atas besar berat zat cair yang dipindahkan ya, betul. Terus yang ketiga, kenapa tadi mengangkat beras di dalam zat cair terlihat lebih ringan? Apa faktor yang menyebabkannya? Oh iya, betul sekali. Jadi beras itu mengalami gaya angkat ke atas sehingga terasa lebih ringan. Sudah mengumpulkan jawabannya tadi. Nah, tadi saya sudah janji kalau kelompok yang paling aktif dan paling rajin dan setelah praktikum itu alat dan bahannya dikembalikan secara rapi, saya beri hadiah ya. Nah, nanti saya beri hadiah kelompok yang paling rapi itu. Setelah saya amati ternyata kelompok 3. Silakan satu kelompok boleh maju ke depan. Ini sih Pak. Ya, terima kasih ya. Ini kelompok paling aktif dan setelah praktikum dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan mengalami namanya gaya angkat ke atas. Besarnya gimana? Sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ya. Sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kalau dirumuskan lagi, kita turunkan lagi, dapat rumus FA sama dengan apa di sini? Rho V dikali G dikali V B R-nya volume benda di dalam fluida ya. Seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Pertemuan ke depan kita akan membahas tentang
fenomena terapung, tenggelam dan melayang. Untuk hari ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, semangat ya pagi hari ini. Ya, untuk kelancaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Fauzan memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, saya cek kehadirannya ya. Yang pertama Ahmad Fauzan, Askina, Dewi Masito, Vina. Nah, untuk pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang materi baru ya, tentang fenomena terapung, tenggelam, dan melayang. Untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama nanti melalui percobaan pada laboratorium virtual, nanti peserta didik dapat menganalisis faktor atau syarat terjadinya fenomena terapung, melayang, dan tenggelam. Yang kedua, melalui percobaan pada laboratorium virtual, nanti peserta didik dapat menggambarkan diagram gaya bebas pada fenomena terapung, melayang, tenggelam. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita ingat dulu materi pertemuan sebelumnya tentang hukum Archimedes ya. Masih ingat bunyinya gimana? Ketika benda dicelupkan ke dalam air atau zat cair, maka bendanya akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ya. Nah, terus kita juga perlu ingat ini apa namanya, cara menggambar diagram bebas ya. Yang pertama nanti tentang ini gaya berat. Gaya berat masih ingat simbolnya apa? W ya, simbolnya W. Ketika ada benda, misalkan ini ada di lantai seperti ini ya, maka ini bendanya kotak misalkan, maka benda ini kalau kita gambarkan diagram bebasnya, gaya beratnya arahnya kemana? Ke bawah ya, masih ingat ya? Nah, arahnya ke bawah seperti ini ya. Terus karena ini ada di bidang, maka ada gaya apa lagi? Gaya normal, arahnya kemana? Ya, tegak lurus dengan bidang ya. Tegak lurus dengan bidang seperti ini. Ini kita harus ingat. Ini ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya normal. Kemarin kita membahas tentang bunyi hukum Archimedes dan persamaan dari hukum Archimedes. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang fenomena terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, contohnya, aplikasinya sekarang kita lihat. Di sini ada contohnya penerapan pada kapal selam. Kapal selam itu bisa menyelam, bisa juga terapung naik ke atas, ya enggak? Bisa melayang juga, bisa naik ke permukaan air. Itu salah satu aplikasinya. Terus yang kedua, ini ada pada jembatan ya, itu namanya jembatan ponton. Sekarang ada sebuah berita. Tadi di awal saya sudah membagikan apa namanya berita pada kalian ya. Silahkan dibaca. Saya beri waktu 2 menit. Sudah cukup ya? Ya. Dari berita yang sudah kalian baca, informasi apa yang kalian dapatkan? Gimana Mbak? Iya, akhirnya ditemukan setelah 2 minggu tenggelam di Sungai Ares. Di mana itu? Cekungan luapan bendungan ya.
Ya, jadi dari informasi itu setelah lama ya 2 minggu baru bisa ditemukan seperti itu ya. Nah, di sini saya punya masalah nih ya. Pertanyaannya, mengapa korban tenggelam itu mula-mula jasadnya masuk di dalam air ya, lalu beberapa hari kemudian akan muncul di permukaan ya? Kenapa? Nanti kita cari faktor penyebabnya itu apa ya. Nah, untuk mencari informasi ini atau hal ini kita akan melakukan percobaan sederhana ya. Nanti kita menggunakan laboratorium virtual namanya O-Physics ya. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya ya. Tampilannya di sini ya, kalian bisa perhatikan besaran-besarannya ya. Besaran-besarannya di sebelah pojok kiri atas itu ada object density, satuannya gram per centimeter kubik. Ini artinya massa jenis dari bendanya ya. Terus di sebelah kanannya ada namanya apa ini? Fluid density. Nanti kelompok 1 nanti terdiri dari Mutiara, Miftah, Zuhad, dan Raffi. Nanti menempati di bagian sini ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2 Ahmad Fauzan, Vina, Indah, dan Fania. Nanti di tempatnya ini, tempatnya Naili sini ya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti saya beri waktu kurang lebih 20 menit untuk mengambil data. Silakan. Kilo ke ikan sekitar kilo saya. Sekarang waktunya kita diskusikan ya. Kita diskusikan hasilnya. Ini untuk pertemuan hari ini. Nanti yang maju kelompok saya pilih ya. Yang maju nanti kelompok berapa ini? Kelompok 4, silakan maju di bagian yang pertama ya. Di bagian pertama silakan maju dulu. Nanti misalkan kurang lengkap nanti bisa dilengkapi oleh kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tabel data kegiatan 1. Variabel kontrol massa jenis fluidnya 3 gram per centimeter kubik. Variabel bebasnya massa jenis benda. Variabel terikat gaya angkat maksimum benda. Massa jenis benda 4 gram per centimeter kubik. Keadaan awal benda, volume benda 1000 cm kubik. Massa benda 4 kg. Gaya angkat maksimum 29,4 Newton. Gaya berat benda 39,2 Newton. Gaya normal benda 0. Keadaan akhir benda, volume benda 1000 cm kubik, massa benda 4 kg, gaya angkat benda 29,4 Newton, gaya berat benda 39,2 Newton, gaya normal benda 9,8 Newton. Gambar diagram gaya-gaya yang kerja adalah keadaan benda tenggelam. Kedua, benda melayang. Massa jenis benda 2 gram. Keadaan awal benda, volume benda 1000 cm kubik, massa benda 2 kg, gaya angkat maksimum 29,4 Newton, gaya berat benda 19,6 Newton, gaya normal benda 0. Apa hubungan gaya berat benda dengan gaya angkat maksimum benda pada peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang? Jawabannya, gaya
berat lebih besar daripada gaya angkat maksimum, keadaan bendanya tenggelam. Gaya berat lebih sama dengan gaya angkat maksimum, keadaan benda melayang. Gaya berat lebih kecil daripada gaya angkat maksimum, keadaan benda terapung. Nomor 2. Berdasarkan hasil data praktikum kegiatan 1, apa hubungan massa jenis benda dengan massa jenis fluida pada peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang? Jawabannya, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida keadaannya tenggelam. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida keadaannya melayang. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida keadaannya terapung. Nomor 3. Pada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung, apakah terjadi sebuah ketimpangan? Iya, jadi ketimpangan. Nomor 4. Mengapa pada peristiwa terapung ada bagian dari benda yang muncul di atas permukaan air? Karena ada gaya angkat ke atas. Apakah ada perbedaan dari kelompok 4 ini yang maju datanya? Apakah sudah sama? Sudah sama atau berbeda? Gimana? Kelompok 1 gimana? Kelompok 1? Gimana? Nomor 4? Tidak terlalu berat atau ringan. Oh ya, artinya gaya angkatnya lebih besar ya daripada berat bendanya. Seperti itu ya maksudnya. Oke. Nah, ketika benda dicelupkan seluruh bagian ke dalam air, maka benda akan mengalami dua gaya, ya, akan mengalami dua gaya. Bisa dilihat di situ ada gaya berat arahnya ke bawah, dan benda juga akan mengalami yang namanya gaya angkat maksimum, ya, gaya angkat maksimum. Nah, bisa berat bendanya sama dengan gaya angkat maksimumnya. Ini fenomenanya apa? Melayang, ya, fenomenanya melayang. Kalau melayang berarti nanti tidak di dasar, tidak juga muncul di permukaan, ya enggak? Ya, di antara itu. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Ini fenomenanya. Nah, seperti ini. Nah, ini bendanya di sini melayang. Ini namanya melayang. Ada gaya apa saja? Gaya berat arahnya ke bawah. Terus apa lagi? Gaya angkat ke atas, ya. Gaya angkat ke atas, FA max. Ada gaya normalnya enggak? Tidak. Simpulkan bersama-sama, ya. Tadi syarat terjadinya fenomena terapung, melayang, tenggelam. Ketika terapung, ketika kita tinjau gaya berat dan gaya angkat maksimum, terapung itu syaratnya gaya berat bendanya kurang dari gaya angkat maksimum. Kalau fenomena melayang gimana? Gaya berat bendanya sama dengan gaya angkat maksimum. Kalau tenggelam, gaya berat bendanya lebih besar dari gaya angkat maksimum, ya, itu. Kalau ditinjau massa jenisnya gimana? Di atas permukaan air karena massa jenis orangnya itu mengecil karena volume orangnya membesar, seperti itu, ya. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk mengerjakan soalnya. Untuk kelompok yang paling aktif diskusi di dalam kelompok itu ada di kelompok 4, ya, kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok untuk menerima hadiah. Saya beri hadiah. Nanti kelompoknya siapa aja ya? Coba tunjuk jari. Ya, silakan salah satu untuk menerima. Ya, silakan diberi tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Nah, sekarang selanjutnya untuk pertemuan ini
Tadi kita sudah membahas fenomena apa? Terapung, tenggelam, dan melayang. Tadi kita sudah belajar syarat ya terjadinya terapung, tenggelam, melayang. Ada dua tinjauan. Tadi kita tinjau apa? Gaya angkat maksimum dan gaya beratnya. Terus yang kedua kita bahas juga tentang perbandingan antara massa jenis benda dan massa jenis fluida. Kita sudah belajar semua ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masuk ke bab selanjutnya tentang fluida dinamis ya. Untuk hari ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.